Tapi anehnya waktu Betty sama si Abigail ini diperiksa, Dokter William tidak menemukan tanda-tanda penyakit medis apapun. Di situ Dokter William bilang, ini mereka berdua nih nggak sakit pak, mereka berdua pasti kena sihir. Maaf pak ya, saya nggak bisa nyembuhin mereka. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Wah, kalian tahu nggak Wak, kalau di Amerika dulu itu pernah muncul wabah penyakit aneh yang diduga terjadi karena ilmu sihir. Tahu nggak? Kejadian itu terjadi pada tahun 1600-an, yaitu pada saat masyarakat di sana percaya kalau setiap kejadian tidak masuk akal pasti terjadi karena ilmu sihir. Dan suatu waktu saat wabah penyakit misterius ini melanda, orang-orang di sana pun menduga ini itu pasti ulahnya penyihir. Kecurigaan itu pun makin meningkat, orang-orang mulai saling tuduh sampai banyak yang terseret sama kasus ini, Wak. Semua itu terjadi karena sistem hukum di sana pada waktu itu ya masih menerima kesaksian tanpa adanya bukti nyata. Bahkan mimpi, bisikan atau penglihatan gaib pun dianggap sah di pengadilan. Alhasil ratusan orang yang tidak terbukti bersalah pun dituduh sebagai penyihir dan belasan diantaranya langsung dieksekusi di tempat. Kejadian kelam inilah yang kemudian dikenal dalam sejarah sebagai The Salem Witch Trial. Wah, penasaran kalian sama kisah selengkapnya kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke Wak, jadi tragedi kelam ini terjadi pada akhir tahun 1600-an di sebuah daerah di Amerika yang bernama Salem. Tapi sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau bahas dulu Wak ya komunitas yang tinggal di Salem ini. Buat kalian yang belum tahu Wak, pada awal abad ke-17 atau sekitar tahun 1600-an ini, Amerika tuh masih berada di bawah jajahan Inggris Wak. Dimana pada saat itu wilayah di sana terbagi menjadi 13 koloni. Salah satunya yaitu koloni Massachusetts dengan pusat kotanya yaitu di Boston. Nah di Massachusetts ini Wak, ada satu daerah yang namanya Salem dan terbagi juga menjadi dua wilayah, satu Salem Town, satu lagi Salem Village. Kedua daerah ini sama-sama dihuni sama kaum Puritan. Apa ini? Sekelompok masyarakat penganut ajaran Protestan asal Inggris yang alim kali, yang religius kali lah Wak. Bedanya Salem Town ini berada di dekat pelabuhan sehingga masyarakatnya lebih terbuka sama dunia luar dan lebih makmur. Sedangkan Salem Village, kampungnya ini Wak, berada di pedalaman di mana masyarakatnya itu mayoritas adalah petani yang lebih religius gitu loh. Kehidupan di Salem Village ini, kehidupan sehari-hari mereka dikontrol penuh sama aturan agama. Segala bentuk hiburan dilarang, pakaian dan perilaku mereka diatur, jam ibadah mereka lebih panjang, bahkan anak-anak di sana Wak, dulu ya dilarang main. Di sana Alkitab tuh menjadi undang-undang tertinggi, pendeta menjadi pimpinan yang mengatur otoritas moral dan sosial, dan siapapun yang melenceng dari ajaran agama itu bisa dikucilkan atau bahkan dihukum di Salem Village ini. Nah meski aturan agamanya sudah setegas itu Wak, katanya antara Salem Town sama Salem Village ini masih sering juga terjadi konflik. Bahkan ada dua keluarga terkemuka di sana yang sering begaduh, yang sering berantem Wak. Satu namanya keluarga Porter. Keluarga Porter ini adalah keluarga kaya yang memang tinggal di dekat Salem Town. Mereka ini lebih terbuka, mereka nggak suka sama aturan agama yang terlalu ekstrim. Sedangkan satu keluarga lagi nih namanya keluarga Putnam. Ini adalah kubu para petani di Salem Village yang fanatik kali sama agama dan juga anti perubahan Wak. Ini sering begaduh nih dua keluarga ini. Nah perbedaan pandangan dan status sosial inilah yang memicu konflik berkepanjangan. Sampai-sampai pendeta yang mimpin Salem Village ini Wak juga banyak yang nggak tahan tinggal di sana. Makanya sering terjadi tuh pergantian pendeta. Bahkan Salem Village ini juga sempat tidak ada pemimpin sama sekali loh sampai beberapa tahun lamanya. Sampai di tahun 1689 datanglah Samuel Parris namanya, ini seorang pendeta dari Boston yang menjadi pemimpin baru di Salem Village. Waktu itu Samuel ini datang bersama istrinya, anak-anaknya, satu anaknya namanya Betty Parris ya kan, terus ada keponakan perempuan yang namanya Abigail dan dua budak kulit hitam yang bernama John Indian dan Tituba. Nah FYI Wak, dalam ajaran kaum Puritan pendeta waktu itu dibolehkan menikah Wak ya. Makanya Samuel ini punya istri dan juga punya anak. Nah selama menjadi pendeta di Salem Village ini Wak, Samuel menerapkan aturan agama yang jauh lebih ketat lagi. Bukan cuma soal ibadah tapi juga cara hidup, cara berpakaian, sampai berperilaku sehari-hari warga desa pun diatur. Bahkan Samuel sendiri juga menyeleksi sendiri siapa yang dianggap paling taat untuk gabung ke jemaat khususnya. Katanya di luar jemaat khusus itu Wak, itu dianggap seolah-olah orang itu kurang beriman gitu. Nah gak heran kalau kepemimpinannya Samuel pun menuai banyak sekali pro dan kontra dari masyarakat di Salem Village sendiri. Dan di sana
gimana? Jadi kepecah dua kubu lah, wah. Ada yang saling curiga, ada juga mereka jadi sering cekcok lah tentunya kan. Alhasil lingkungan Salem Village pun makin dipenuhi ketegangan lagi. Nah, di tengah ketegangan itu muncullah satu kekacauan baru yang jauh lebih besar, wak. Dimana saat itu ada 4 anak perempuan di Salem Village yang tiba-tiba ngalamin penyakit aneh yang diduga akibat ilmu sihir. Warga di sana makin begaduh lagi, mereka mulai saling tuduh, saling debat, dan tuduhan itu pun makin berkembang lagi. Jadi rangkaian penangkapan yang mengawali terbentuknya si Salem Witch Trial ini. Nah, gimana awal kejadiannya baru kita masuk. Nah, jadi pada bulan Januari 1692, Betty, si anak tadi tuh, anak perempuan si Samuel yang pada saat itu masih berusia 9 tahun, diam-diam lagi main eksperimen ngeramal masa depan sama si Abigail tadi, sepupunya yang udah umur 12 tahun. Cara mainnya simple, Wak. Mereka akan mencahin telur, terus nanti putih telurnya dibuka kan, dikeluarin, kuningnya dipisahin, putih telurnya dimasukin lah ke mangkok bening berisi air. Nah, di situ mereka berdua bakal ngamatin si gerakan putih telur tadi. Rupanya sampai di satu titik di penglihatan mereka berdua ya, putih telur tadi berubah bentuk, Wak, berubah bentuk menyerupai peti mati. Di situ Betty bilang sama sepupunya, masih Abigail, takut dia, ini kenapa nih kok tiba-tiba jadi peti mati? Jangan-jangan mau ada kejadian buruk di masa depan gak nih, Kak? Kata gitu. Iya weh adek ya. Nah, makanya sejak saat itu mereka jadi sering ketakutan gitu loh, tanpa sebab yang jelas. Gegara mereka tengok ada bentuk peti mati dekat putih telur itu. Nah, sampai pada suatu hari di bulan Februari 1692, waktu Salem ini lagi dilanda musim dingin ekstrim, Wak, hal yang mereka berdua takutkan tadi betulan terjadi. Dimana pada waktu itu Betty yang lagi tiduran di kamar tiba-tiba aja ngeluh badannya sakit-sakit, Wak. Katanya semua badan itu macam ditusuk-tusuk jarum. Terus gak lama dia kejang-kejang. Terus tanpa sadar dia ngeluarin suara-suara aneh dari mulutnya. Dan dia juga udah mulai ngelempar-lempar barang di rumahnya. Ini jadi macam orang kesurupan gitu loh, Wak. Gak lama sepupunya si Abigail yang ada di kamarnya juga inilah ngalamin hal yang sama juga. Dia ikut kejang-kejang, dia ngeracau gak jelas, sampai dia juga ngamuk-ngamuk nih si berdua anak ini. Nah, ngeliat kondisi itu, bapaknya si Samuel langsung manggil dokter, namanya Dr. William Griggs, Wak, ke rumah mereka. Tapi anehnya waktu Betty sama si Abigail ini diperiksa, Dr. William tidak menemukan tanda-tanda penyakit medis apapun. Di situ Dr. William bilang, ini mereka berdua nih nggak sakit, Pak. Mereka berdua pasti kena sihir. Maaf Pak ya, saya nggak bisa nyembuhin mereka. Dokter waktu itu ngomong kayak gitu, Pak. Dr. William bilang kayak gitu gegara apa juga. Dia ini keingat sama buku karya Cotton Mather yang berjudul Memorable Providence Relating to Witchcraft and Possession. Buku yang memang ngebahas kasus-kasus kerasukan dan sihir di New England yang waktu itu memang lagi viral kali, Wak. Nah, kalau dilihat dari gejalanya, apa yang dialami sama si Betty sama si Abigail ini cocok sama kasus-kasus orang yang terkena sihir macam apa yang ditulis sama buku itu. Tapi masalahnya, menurut kepercayaan mereka waktu itu, Wak, ilmu sihir ini tidak mungkin datang dengan sendirinya, kata mereka. Pasti ada manusia yang udah make ilmu itu untuk nyelakain orang lain. Alhasil, Samuel yang dengar itu dari dokter sendiri, Wak, nyari tahu lah siapa nih dalang yang udah bikin anak sama ponakan aku sakit-sakitan nih, ya kan? Nah, di saat yang sama, atas saran dari tetangga mereka, Tituba, ini budaknya Samuel yang kulit hitam tadi, Wak, juga berusaha untuk mencari tahu siapa pelaku dari sihir ini lewat ritual juga, namanya ritual witch cake. Semacam ritual yang dipercaya bisa mengungkap siapa penyihir yang udah bikin orang ini sakit gitu loh. Caranya, si Tituba ini bakal ngambil air kencingnya korban nih, mohon maaf, air kencingnya si Betty sama si Abigail. Terus dicampurnya air urin itu sama tepung, Wak, dipanggang lah itu adonan tepung itu jadi kue nih. Nah, kalau udah kue ini bakal dikasih ke anjing. Nah, mereka percaya kalau habis makan kue itu anjingnya bereaksi aneh atau dia ngegonggong ke arah orang tertentu, orang itulah berarti penyihirnya. Gitu ritualnya. Dah kan akhirnya si Tituba ini betulan, Wak, dia ambil urin, dia masukin tepung apa, dimasaklah kue itu, dikasihlah kue itu ke anjingnya si Samuel. Tapi habis makan kue itu, anjingnya nggak bereaksi apa-apa, biasa aja. Bingung si Tituba di situ. Bukannya dapat jawaban, dia malah dimarahin sama majikannya, sama si Samuel. Gegara apa? Dianggap menistakan agama. Dan gara-gara itu juga, Wak, Samuel ini malah jadi curiga. Ini apa jangan-jangan kau pula penyihirnya? Tituba nih jangan penyihirnya. Tapi di situ Samuel
Samuel nggak langsung asal tuduh gitu, Wak. Memang dia nanya dulu ke Betty sama si Abigail yang lagi sakit ini. Waktu mereka udah mulai sadar kan, Samuel nanya, kalian lihat orang mencurigakan nggak sebelum kalian sakit? Kata si Samuel. Awalnya Betty sama si Abigail ini ngejawabnya gini, Wak, nggak tahu Pak, aku nggak ingat. Ditanya-tanya terus sama si Samuel kan, jawabannya masih sama, enggak Pak, kami nggak ingat, kami nggak tahu gitu kan. Tapi karena ditekan terus sama si Samuel, mereka disuruh untuk menyebutkan nama orang-orang yang mungkin kalian curigai aja lah, sambil kalian baca-baca ayat-ayat dulu nih, gitu kan. Barangkali ada petunjuk, mungkin di pikirannya kayak gitu. Nah di sini waktu udah disuruh coba diingat lagi siapa nih, jangan yang ada nih pasti orang kalian curigai gitu kan. Diingat-ingat sama mereka sambil baca-baca ayat-ayat itu, Betty akhirnya buka suara. Betty bilang, Pak, sebenarnya aku lihat macam ada roh jahat yang ngikutin Tituba lah Pak, katanya. Abigail sepupunya bilang, iya Om, aku juga lihat. Nah selain nyebutin Tituba budak mereka itu, Wak, mereka berdua ini juga nyebutin dua nama lainnya yang menurut penglihatan Betty sama si Abigail, dua orang ini udah diikutin sama roh jahat. Siapa dua orang nih? Satu namanya Sarah Good, ini pengemis miskin yang ada di situ, Wak. Satu lagi Sarah Osborne, ini perempuan tua yang dikenal jarang pergi ke gereja. Dua perempuan ini disebut. Nah dari pengakuan itu Samuel dan beberapa orang dewasa di sana langsung percaya gitu aja, Wak. Mereka yakin penglihatan anak-anak nggak mungkin bohong, apalagi tiga orang yang ditunjuk sama si Betty sama si Abigail ini juga orang-orang yang status sosialnya tanda kutip rendah. Sementara masyarakat di sana waktu itu percaya, Wak, kalau orang-orang dengan status sosial rendah itu lebih rentan bersekutu sama iblis. Waktu itu kepercayaan mereka kayak gitu. Ditambah lagi, Wak, salah satu dari mereka which is Sarah Osborne tadi kan katanya jarang pergi ke gereja kan. Jadi Samuel ini yakin betul kalau ketiga orang tadi memanglah penyihir yang udah bikin anak sama ponakan aku si Betty sama si Abigail sakit. Tuduhan itu makin diperkuat lagi setelah tidak lama kejadian Abigail sama si Betty. Ada dua anak perempuan lain yang bernama Ann Putnam Jr. dan Elizabeth Hubbard juga ngalamin kejang-kejang, Wak. Gejalanya sama persis kayak apa yang dialami sama si Betty dan si Abigail. Terus waktu ditanya soal orang yang mencurigakan sama kayak Betty Abigail itu, mereka berdua ini, si Anne sama si Elizabeth ini sama-sama juga nyebutin tiga nama, Tituba, Sarah Good sama Sarah Osborne. Sama kayak apa yang dibilang sama Betty Abigail. Akhirnya di situ Tituba, Sarah Good sama Sarah Osborne ini pun ditangkap, Wak. Tanggal 1 Maret 1692, mereka bertiga yang ada di Salem Village ini kan, mereka tinggal di sana kan, dibawalah ke Salem Town, ke kota untuk pemeriksaan awal. Dan disinilah awal dari rangkaian persidangan Salem Witch yang menelan banyak korban jiwa pun dimulai. Jadi di tanggal 1 Maret 1692 itu, hakim yang terdiri atas John Hathorne dan juga Jonathan Crown mengadakan interogasi terbuka untuk Tituba, Sarah Good sama Sarah Osborne, Wak, di Salem Town ini kan. Interogasi ini disertai penekanan luar biasa supaya para terdakwa ini mengakui kesalahan mereka, kan masih zaman dulu ya kan. Dan FYI, Wak, waktu itu belum ada pengadilan resmi ya. Waktu di tanggal 1 itu belum ada pengadilan resmi karena di koloni Massachusetts kebetulan lagi kosong komandonya. Komandonya siapa? Gubernur. Nah, gubernur yang namanya William Phips yang baru aja menjabat waktu itu di tanggal 1 itu lagi ngurus surat pengesahan dan administrasi pemerintahan di Inggris, Bu. Dia lagi nggak ada di Salem Town, termasuk juga urusan pembentukan sistem hukum yang sah. Makanya waktu itu Tituba, Sarah Good sama Sarah Osborne ini masih sebatas diperiksa aja, masih sebatas diinterogasi di depan publik aja. Ini belum masuk persidangan resmi nih, Wak, ya. Akhirnya udah nih, di hadapan banyak orang, hakim yang ada di situ nanyalah ke mereka bertiga, apa yang sudah kau lakukan ke anak-anak itu sampai mereka sakit-sakitan. Si Sarah Good jawab, saya nggak ngapa-ngapain mereka, Pak. Hidup saya udah susah, buat apa saya nyelakain orang. Terus Sarah Osborne ini yang tante-tante nggak pernah pergi ke gereja ini bilang juga, saya juga nggak salah, Pak. Apa buktinya kalau saya ini penyihir? Mereka anak kecil ngarang aja tuh gitu. Disitulah hakim ini mendatangkan si Betty sama 3 korban lain nih sebagai saksi. Dan waktu hakim ini nanya ke para saksi, jawaban mereka berempat kompak. Mereka bilang sama-sama kalau kami ngelihat atau saya ngelihat ada roh jahat di dekat Tituba, di dekat Sarah Good sama Sarah Osborne.
Bahkan menurut beberapa sumber yang kami baca nih Wak, yang mereka juga sempat bertingkah aneh di persidangan itu, macam lagi kerasukan kayak gitu loh, yang seolah-olah memperkuat bukti kalau mereka itu memang udah diguna-guna pakai sihir sama ketiga tersangka tadi. Dengar itu Sarah Good, Sarah Obsor, ya marah besar lah mereka di situ. Mereka terus-terusan nyangkal dan minta bukti konkret. Mana buktinya yang bisa kami pertanggungjawabkan tuh mana? Sayangnya hakim di pengadilan itu tidak menghiraukan mereka berdua Wak, dan malah terus-terusan mendesak mereka untuk ngaku kau apa segala macam kayak gitu ya kan. Sampai di satu titik Tituba, budak mereka ini, budaknya Samuel yang dari awal diam aja, tiba-tiba ngomong, saya penyihirnya Pak. Itu katanya. Saya yang udah nyelakain Betty sama yang lain. Saya memang dapat bisikan dari iblis untuk nyelakain mereka. Kalau saya nggak ngelakuin itu, iblis itu ngancam mau penggal kepala saya Pak. Itu katanya. Nah rupanya setelah ditelusuri lagi nih Wak, Tituba ini nekat bilang kayak gitu gegara apa? Dia ingat kalau di masa itu ada jaminan hukum di mana orang yang ngaku bersalah di persidangan bisa dikurangi nih hukumannya atau bahkan bisa juga dibebaskan. Tapi kalau misalnya dia kekeh nggak mau ngaku, bisa-bisa malah dihukum berat. Makanya di situ Tituba tuh milih ngaku aja, walaupun mungkin bukan dia pelaku sebenarnya Wak. Cuma masalahnya menurut sistem pengadilan di sana pada saat itu Wak ya, pengakuan Tituba ini baru bisa diterima asalkan dia nunjuk satu orang yang diduga juga terlibat sama praktek ilmu sihir itu. Jadi nggak cukup pengakuan si Tituba aja, pengakuan si tersangkanya aja. Orang ini harus nunjuk orang lagi yang diduga juga terkait sama dia gitu. Di situ Tituba bilang Wak, baiklah, saya dapat bisikan dari iblis. Katanya Sarah Good dan Sarah Osborne juga bikin perjanjian sama iblis untuk nyelakain anak-anak Pak, kata gitu. Dengar kayak itu makin gak terima lah si Good sama si Osborne ini. Kok jangan asal ngomong ke Tituba ya. Aku gak pernah main sihir, bisa-bisanya kok ngomong kayak gitu. Caranya aja aku gak tahu kau. Iya aku sama juga, enak aja aku fitnah kami katanya. Pak Hakim gak betul ini, kami tuh gak bersalah loh Pak. Tolonglah bebasin saya aja gitu lah. Ributlah mereka di situ bertiga. Nah sayangnya karena hakim menilai bukti dari para korban yang berempat tadi yang katanya ngeliat roh jahat tadi, dan juga pengakuan Tituba ini dianggap kuat kali Wak. Jadinya Tituba, Sarah Good sama Sarah Osborne pun diduga kuat lah sebagai penyihir yang memang sudah mencelakai Betty dan 3 anak lainnya itu. Mereka pun ditahan Wak sambil menunggu persidangan lanjutan. Nah persidangannya sendiri ini baru bisa dilaksanakan setelah tadi tuh si gubernur itu balik. Gubernur Pips ini balik dan membentuk sistem hukum yang resmi. Jadi harus nunggu gubernur Pips ini pulang dari Inggris itu. Tapi ternyata sebelum sidang itu dilanjutkan Wak, situasi di Salem Village ini makin gak kekontrol lagi. Banyak warga yang gak cuman anak-anak ikut terserang penyakit aneh yang gejalanya mirip kali sama mereka berempat tadi Wak. Ada penyakit aneh itu. Nah merebaknya penyakit ini bikin orang-orang di sana curiga. Ini mungkin aja nih memang masih banyak penyihir lain yang lagi berkeliaran di Salem Village ini gitu. Jadi di sini masyarakat pun menuntut si hakim ini untuk nginterogasi ulang si Tituba, Sarah Good sama Sarah Osborne lah untuk mencari tahu siapa lagi nih penyihir lain yang terlibat dalam kasus ini selain mereka bertiga gitu kan. Dan karena tekanan bertubi-tubi, mereka bertiga pun mulai menyebutkan, terpaksa nih nyebutin satu persatu orang yang dituduh juga ikut terlibat. Ini entah iya entah enggak nih Wak, disebutlah sama mereka, dipaksa kayak gitu. Mulai dari rakyat biasa sampai orang yang dihormati sekalipun ikut ditangkap tanpa bisa bersuara. Jadi Tituba udahlah nyebut Sarah Good sama Osborne. Nanti mereka berdua disuruh sebut lagi. Ini orang ditangkap disuruh sebut lagi juga kayak gitu. Telat tapi pasti pengadilan di Salem itu pun langsung berubah menjadi pengadilan berdarah. Nah jadi, di saat penyakit aneh ini makin meluas di Salem Village ini Wak, hakim pun mulai menginterogasi ulang Sarah Good, Sarah Osborne sama si Tituba. Mereka ditekan, ditanya berulang-ulang tanpa henti sampai dipaksa milih antara kau mending tunjuk satu nama orang yang terlibat atau kalau enggak kau yang bakal aku hukum berat gitu. Akhirnya itulah tadi yang aku bilang, demi menyelamatkan diri mereka, mereka pun memilih nyebutkan nama orang-orang yang diyakini punya ilmu sihir. Dan ternyata hal itulah yang memicu tuduhan berantai. Wah, jadi berantai lah. Setiap kali ada orang baru ditangkap, orang baru ini juga milih jalan yang sama kayak Tituba. Yaitu dia ngaku bersalah aja. Bukan karena beneran dia bersalah Wak ya. Tapi karena itulah cara satu-satunya biar dia dapat keringanan hukum atau sekedar menyelamatkan nyawa mereka aja. Kalau enggak nanti dihukum berat. Dan biar pengakuannya diterima apa? Syaratnya orang
baru ini kan harus ngasih tahu satu nama orang lain lagi kan, yang kemungkinan juga terlibat sama ilmu sihir kan. Dan polanya kayak gitu terus berulang, Wak. Orang yang ditangkap milih ngaku, terus dia nyebut lagi nama orang lain demi bisa menyelamatkan diri. Gitu terus sampai berapa lama? 3 bulan. 3 bulan sejak Tituba, Sigurd sama Osborne itu ditangkap, terhitung udah ada ratusan orang yang dijeblosin ke penjara, Wak. Termasuk Bridget Bishop. Ini siapa Bridget ini, Wak? Ini orang yang sebelumnya pernah dituduh juga buka praktek ilmu sihir selama kurang lebih 12 tahun, tapi nggak dihukum. Ini nggak nama ini nih, Wak ya. Si Bridget ini juga ikutan dihukum. Nah terus pada bulan Mei 1692 barulah balik si gubernur ini, Gubernur Phips kan, nyampe di Massachusetts. Pas balik ini, Wak, dia dikabari sama bawahannya, pastikan sama semua orang di sana, Pak, di Salem Town lagi ada kasus penyihir, Pak. Korbannya udah banyak kali, udah ratusan orang ditangkap, Pak. Mereka harus segera diadili. Ini kan baru pengadilan resmi. Alhasil di tanggal 27-nya, 27 Mei 1692, Gubernur Phips pun secara resmi membentuk pengadilan khusus yang bernama Court of Oyer dan Terminer untuk menangani kasus ini, Wak. Pengadilan ini dilaksanakan di Salem Town dan bertujuan untuk mendengarkan kesaksian dan juga pengakuan serta juga memutuskan vonis hukuman. Dah, akhirnya persidangan kasus penyihir ini pun dimulai di tanggal 2 Juninya, dipimpin langsung sama William Stockton. Ini tuh wakil dari si gubernur tadi, Wak. Dia yang memang ditunjukkan. Dan sama 7 hakim lainnya. Nah, William ini pun manggillah para saksi termasuk para korban yang terkena sama si penyakit aneh tadi. Nah, para korban ini ngasih kesaksian dan bukti spektral di pengadilan. Apa tuh bukti spektral, Wak? Bukti gaib. Bukti gaib atau klaim yang bilang kalau mereka semua ini lihat dan diserang sama iblis suruhan dari penyihir gitu loh. Dan anehnya di sini, bukti spektral ini dianggap sah, Wak, di pengadilan Salem. Alasannya apa? Karena pada tahun itu kaum Puritan memang masih percaya iblis tuh nggak bisa memperlihatkan wujudnya gitu aja tanpa izin. Jadi kalau misalnya ada korban ngaku ngelihat roh jahat dari para penyihir, itu berarti korban ini adalah orang pilihan yang dikasih izin untuk ngelihat si sosok roh jahat tadi. Makanya pengadilan waktu itu nganggap itu sebagai bukti keterlibatan si penyihir itu, walaupun nggak pernah ada bukti fisik sama sekali, Wak. Dia nggak sah. Jadi asalkan si korban ini ngomong, aku ngelihat roh jahat di tubuhnya si A, ya udah, itu bakal jadi bukti yang menguatkan kalau si A ini memang penyihir. Terlebih lagi sistem hukum di sana, Wak, mengatur kalau ada beberapa saksi yang bilang orang ini bersalah dan keterangan mereka sama semua, udah pasti si orang tadi akan dinyatakan bersalah juga. Nah, sistem hukum semacam ini tentunya dinilai tidak adil lah ya kan untuk para terdakwa. Jadinya banyak juga nih, Wak, yang protes. Gak semua ngedukung kok, banyak yang protes. Mereka ngerasa dirugikan kali. Bahkan beberapa dari mereka juga berani maju mereka ke mimbar, Wak. Salah satunya siapa? Si Bridget tadi, itulah orang yang dulu pernah dituduh juga jadi penyihir kan. Bridget ini bilang semua tuduhan para saksi ini nggak berdasar sama sekali, Pak. Kami semua di sini difitnah, nggak ada bukti valid gitu kan. Tapi suara protes itu nggak didengar dari kubu sana, Wak. Karena ya itu tadi, pengadilan lebih percaya bukti spektral daripada omongan tersangka. Akhirnya setelah persidangan ini berjalan selama beberapa minggu, ada 19 orang dari ratusan yang ditangkap dinyatakan bersalah. Siapa aja? Sarah Good yang pertama kali ditangkap, Bridget Bishop, terus ada mantan pendeta Salem namanya George, terus ada seorang laki-laki yang namanya Giles Corey, dan beberapa orang lainnya, 15 orang lainnya lah gitu. Nah, kenapa mereka ditangkap? Karena 19 orang inilah yang selalu menyangkal tuduhan di pengadilan. Bukan mereka kenapa ditangkap, mereka yang dinyatakan bersalah karena mereka menyangkal tuduhan itu. Sementara 150-an kurang lebih tersangka lainnya yang ngaku bersalah, mereka masih tetap ditahan, baru nanti mau dipertimbangkan untuk dapat keringanan hukum. Termasuk siapa? Si Tituba, budaknya Samuel tadi. Nah, 19 orang yang bersalah ini, Wak, kemudian pun dieksekusi. Dan orang pertama yang dieksekusi bukan Sarah Good, bukan juga Sarah Osborne, tapi yang dieksekusi pertama adalah Bridget Bishop. Kenapa dia orang yang pertama? Karena dia pernah terlibat kasus sihir sebelumnya. Terus yang kedua, ada bukti spektral lagi. Terus dia masih terus-terusan nyangkal di pengadilan gitu. Terus yang ketiga, kalian tahu apa alasannya? Bridget ini dianggap sebagai penyihir gegara gaya pakaiannya mencolok, gegara dia suka pakai baju serba hitam, dan hal itu dianggap menyimpang, Wak, sama kaum di situ. Aneh memang, tapi memang gitu sistem pengadilan Salem waktu itu, Wak. Gara-gara itu akhirnya Bridget pun dieksekusi pada tanggal 10 Juni 1692 dengan cara digantung.
di Gallows Hill tanpa dikasih kesempatan untuk membela diri sama sekali, digantung. Proses eksekusi itu pun dilanjutkan secara bertahap mulai dari tanggal 19 Juni sampai 22 September 1692. 17 tersangka dihukum dengan cara yang sama nih, sisanya kan yang pertama digantung, yang sisanya juga digantung di Gallows Hill itu. Sementara satu lainnya si Giles Corey tadi, Wak, hukumannya lebih kejam. Badannya ditimpa batu besar 2 hari berturut-turut sampai dia meninggal sendiri. Jadi Giles ini dihukum kayak gitu gara-gara dia nentang hasil pengadilan gitu loh, Wak. Nah tapi, Wak, selama proses eksekusi ini berlangsung, ada satu momen yang bikin masyarakat Salem mulai ragu. Betul nggak ya ke-19 orang ini bersalah ya? Jangan-jangan mereka korban salah tangkap aja. Ada yang mikir kayak gitu. Kenapa tiba-tiba mereka ngomong kayak gitu, Wak? Gegara tersangka yang dieksekusi ini semuanya nggak pernah punya track record buruk. Dan keraguan itu makin menguat lagi pada saat masyarakat menyaksikan proses eksekusi George Burroughs, ini mantan pendeta Salem tuh loh, Wak. Dimana pada saat si George ini mau dihukum gantung, George terlihat sedang melafalkan doa dengan sempurna, seolah-olah menunjukkan kalau dia ini nggak mungkin seorang penyihir gitu loh, Wak. Orang dia taat kok sampai akhir hidupnya gitu loh, hafal kok semua segala macam gitu loh. Dan hal inilah yang menjadi titik balik dari kasus ini. Orang-orang mulai nggak percaya sama pengadilan Salem, Wak. Apalagi dengan sistem yang asal tuduh tadi dan bukti spektral yang terus-terusan dipakai. Bisa aja semua orang bakal ketuduh juga ya kan kalau masih pakai cara kayak gini. Akhirnya banyak masyarakat protes dan minta pengadilan itu dihentikan. Berhasil apa enggak? Kita masuk ke akhir pengadilan. Nah awalnya, Wak, protes dari masyarakat soal penghentian pengadilan ini sama sekali nggak didengar memang. Pengadilan Salem masih terus berjalan, orang-orang tertuduh makin banyak lagi. Sampai bulan Oktober 1692, ada yang berani nuduh istrinya Gubernur William Phips juga terlibat ilmu sihir. Ada yang nuduh bini ya. Nggak terima dia kalau istrinya dituduh ya kan. Akhirnya si gubernur ini turun tangan. Barulah di situ si Gubernur Phips ini memerintahkan pengadilan untuk menghentikan tuduhan berdasarkan bukti spektral atau bukti gaib yang dinilai bisa menjerat siapa aja jadi tersangka. Baru setelah bini itu udah baru diberhentikan sama dia, Wak. Nah di saat yang sama warga Salem ini juga mulai ngeh kalau mayoritas orang yang dituduh di kasus ini tuh berasal dari keluarga Porter, Wak. Ingat kalian di awal tadi aku bilang apa, kalau ada keluarga dari Salem Town yang suka bersih tegang ke Salem Village ini. Nah yang sering dituduh ini keluarga Porter dari Salem Town. Sementara yang sering menuduh atau sebagai penuduh ini justru berasal dari keluarga Putnam. Ini keluarga religius dari Salem Village. Siapa? Samuel itu masuk keluarga Putnam, Wak. Orang pertama kali yang melaporkan kasus ini. Dicek lagi, mereka memang banyak didukung sama keluarga Putnam. Nah, dua keluarga ini kan memang udah dikenal musuhan dari awal kan, Wak. Makanya muncullah dugaan kalau orang-orang dari keluarga Putnam ini memanfaatkan momen wabah penyakit aneh untuk nuduh musuh mereka, which is siapa? Keluarga Porter, pakai ilmu sihir tadi biar mereka semua dihukum. Baru nggak di sini, Wak. Orang-orang lain pun mulai beranggapan kalau pengadilan Salem ini cuman jadi ajang perselisihan dua keluarga itu tadi. Ini bukan betul-betul untuk menegakkan keadilan, cuman untuk gaduh aja. Dari situ protes pun terus terjadi di mana-mana, Wak. Masyarakat menuntut pengadilan ini untuk dihentikan total. Bukan cuma dari warga biasa, tapi juga dari tokoh agama, pejabat koloni, sampai ke keluarga para tertuduh yang mulai sadar kalau pengadilan ini terkesan asal nuduh orang aja tanpa bukti yang valid gitu loh. Akhirnya pada tahun 1693 atau setahun setelah pengadilan Salem itu berjalan, pengadilan penyihir Salem pun resmi ditutup. Ratusan orang yang masih ditahan termasuk Tituba tadi itu pun dibebaskan karena tidak ada bukti valid untuk menghukum mereka. Tapi sayangnya keputusan itu dianggap telat, terlambat. Sudah terlalu banyak nyawa melayang dan luka penduduk Salem yang gak akan pernah betul-betul bisa disembuhkan. Udah terlanjur, udah terjadi. Udah 19 orang dibunuh, digantung kayak gitu aja kan. Nah, mau gimana? Selang beberapa tahun kemudian pemerintah koloni pun mengakui kesalahan mereka, Wak. Beberapa hakim dan penuduh utama, which is si orang tua 4 anak tadi itu, juga meminta maaf secara resmi di gereja. Dan sebagai bentuk tanggung jawab, Wak, pemerintah juga membersihkan nama para korban tertuduh yang 19 orang tadi yang udah dieksekusi tadi dan memberi kompensasi uang kepada keluarga korban. Selain itu, pada peringatan ke-300 tahun pasca tragedi ini, Wak, pemerintah di sana juga membangun tugu peringatan untuk mengenang orang-orang
orang yang kehilangan nyawa karena dituduh sebagai penyihir. Dan bertahun-tahun setelah tragedi itu, di saat teknologi sudah jauh berkembang, para ilmuwan menilai kalau apa yang dialami sama Betty, Abigail, Anne, Elizabeth yang 4 anak tadi itu, yang pertama kali itu, bukan penyakit yang muncul gara-gara sihir, melainkan penyakit yang mungkin disebabkan oleh komplikasi penyakit asma, ensefalitas, epilepsi, dan juga delusi. Ada juga yang bilang mungkin saja mereka ini lagi keracunan jamur ergot katanya. Jamur yang bikin mereka jadi kejang-kejang dan akhirnya berhalusinasi. Jamur ergot ini Wak memang tumbuh di tanaman gandum waktu musim dingin. Kan kebetulan di 1690 itu kan dikenal sebagai salah satu periode musim dingin ekstrim di Amerika kan Wak ya. Jadi kemungkinan jamur ergot ini tumbuh di gandum jadi lebih tinggi. Mereka kan makan itu. Nggak sengaja tuh makan mungkin apa berhalusinasi lah. Cuman ya itu tadi karena keterbatasan ilmu pengetahuan tahun itu Wak ya, tahun 1600 Wak. Orang-orang di Salem lebih percaya sama ilmu sihir dibanding penyebab ilmiah lainnya. Sampailah terjadi tragedi kelam pengadilan penyihir yang merenggut banyak korban jiwa. Kalau menurut kalian gimana Wak? Mereka betul-betulan kena sihir kah? Keracunan jamur ergot kah? Atau mungkin ada pendapat lain yang kalian tahu tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar di bawah. Oke Wak, jadi itu tadi kisah kelam dari pengadilan penyihir di Amerika. Sebuah tragedi yang lahir dari ketakutan yang saling bertumbuh ya kan. Di satu sisi mereka takut kalau penyihir itu betul-betul ada dan bikin wabah penyakit ini makin marah. Tapi di sisi lain mereka juga takut kalau suatu hari nanti mereka sendirilah yang akan dituduh, ditangkap, dan dihukum berat tanpa bisa membela diri. Salem Witch Trials ini bukan cuma cerita tentang sihirnya aja Wak, tapi tentang bagaimana ketakutan massal dan juga hukum yang gagal bisa merenggut nyawa orang-orang yang sebenarnya tidak bersalah sama sekali. Dari kisah ini kita diingatkan satu hal penting, yaitu saat ketakutan dibiarkan memimpin Wak, keadilan justru jadi hal yang paling sering dikorbankan. Semoga kita semua selalu dihindarkan dari pemimpin yang sewenang-wenang Wak ya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran terus selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye.